Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kita akan bahas lagi soal tentang usaha dan energi. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya untuk mendukung channel ini. Mari kita mulai. Oke, soalnya ini sekarang kita bahas nomor 38. Nah, seperti biasa kita baca dulu soalnya ya. Sebuah balok bermasa 960 gram tergantung pada sebuah tali. Sebuah paku bermasa 40 gram dengan kecepatan mendatar tertancap pada balok sehingga bergerak bersama-sama dengan balok dengan kecepatan v. Lalu keduanya naik setinggi 80 cm. Maka besar kecepatan v adalah... Oke, jadi di soalnya sudah ada ilustrasinya. Di sini ada paku. Kemudian ini balok. Nah, awalnya itu balok diam. Nah, kemudian di sini ada paku yang bergerak mendatar sehingga pakunya itu tertancap di dalam balok dan akhirnya balok dan pakunya ini bergerak bersama-sama dengan kecepatan v sampai akhirnya balok dan pakunya itu ada di titik B, yaitu di ketinggian 80 cm. Nah, pertanyaannya itu adalah berapa sih kecepatan v-nya? Nah, jadi yang ditanya itu kecepatan awal gerak dari si balok dan pakunya. Oke, untuk menyelesaikan soal ini kita bisa menggunakan persamaan hukum kekekalan energi mekanik. Jadi kita melihat bahwa energi mekanik di titik A atau di posisi A ini sama dengan energi mekanik di posisi B. Nah, jadi kalau kita lihat balok dan paku di posisi A itu memiliki kecepatan, artinya dia punya energi kinetik. Kemudian di titik B sendiri, di sini kecepatannya itu adalah 0, tapi dia punya ketinggian, artinya punya energi potensial. Jadi kalau kita tulis lagi, energi mekanik itu adalah EK ditambah EP, ini sama dengan EKB ditambah EPB. Nah, kemudian kita analisis dari besaran yang tadi sudah kita ketahui. Nah, di posisi A, benda tidak memiliki ketinggian sehingga energi potensialnya adalah 0. Kemudian di posisi B, benda tidak memiliki kecepatan, itu berarti EK-nya sama dengan 0. Jadi kalau kita hitung EKA itu sama dengan 1/2 dikali massa dikali kecepatan kuadrat sama dengan energi potensial di B itu adalah M dikali G dikali H. H itu apa? H itu berarti ketinggian benda yang 80 cm. Nah, kemudian kita coba. Nah, massanya ini kan sama ya, maka bisa kita coret. Massa di sini adalah massa balok dan paku karena mereka berdua bergerak bersama. Nah, sekarang kita coba hitung 1/2 kali V kuadrat sama dengan G-nya itu 10, H-nya 80 cm. Nah, 80 cm-nya harus dikali sama 10 pangkat min 2 agar jadi meter. Ya, kita ubah satuannya. Nah, jadi kita ubah satuannya, ini boleh pakai 80 kali 10 pangkat min 2 meter ya. Oke, kita lanjutkan. Maka V kuadrat itu sama dengan 2 dikali 10 dikali 80 kali 10 pangkat min 2. Ini bisa coret nolnya seperti ini ya. Maka V-nya itu adalah akar 2 dikali 8 itu 16, maka V-nya adalah 4 meter per sekon. Sehingga untuk nomor 38 ini kecepatan di titik A, yaitu kecepatan balok dan paku ketika awal mereka bergerak, itu adalah yang C ya, 4 meter per sekon. Oke, kita lanjut ke soal nomor 40. Nah, kita baca dulu ya. Sebuah balok bermasa 2 kg mula-mula diam dilepas dari puncak bidang lengkung yang terbentuk seperempat lingkaran dengan jari-jari 1,2 meter. Kemudian balok meluncur pada bidang datar dan berhenti di titik B yang berjarak 3 meter dari titik awal bidang datar A. Jadi di sini juga ada ilustrasinya nih. Nah, jika bidang lengkung tersebut licin, sedangkan bidang datarnya kasar, maka koefisien gesek bidang datar. Jadi yang ditanya adalah koefisien gesek atau mu. Oke, jadi di sini ada ilustrasinya ya. Awalnya benda dari titik C, kemudian meluncur ke titik A. Nah, ini bidangnya licin.
Kemudian benda sampai di titik A. Nah, karena bidang A dan B ini kasar, maka ada gaya gesek. Nah, gaya gesek ini menyebabkan bendanya berhenti. Jadi di sini VB-nya itu sama dengan 0. Ini ada nilainya ya, pasti VA. Terus diketahui juga antara A dan B ini 3 meter. Nah, sekarang kita mau hitung koefisien geseknya. Nah, ingat lagi ya, koefisien gesek itu kita bisa dapat dari persamaan. Nih, gaya gesek sama dengan mu, koefisien geseknya dikalikan dengan gaya normal. Maka kalau kita ingin menghitung mu-nya itu sama dengan F per M. Nah, untuk gaya normal sendiri itu gaya yang tegak lurus dengan bidang yang bersentuhan, yaitu ke atas ya, berarti ini N atau gaya normalnya, kemudian ini W. Nah, ingat lagi, kalau di sumbu Y hanya ada N dan W, maka nilai gaya normal itu sama dengan W. Maka gaya normal itu persamaannya adalah massa dikali gravitasi. Nah, berarti kalau gaya normal kita bisa hitung. Nah, sekarang tinggal gaya gesek. Nah, gaya geseknya ini belum ada di soal, nggak diketahui di soal, maka harus kita cari. Nah, kita bisa mencari gaya gesek ini dengan menggunakan persamaan teorema usaha energi, yaitu usaha sama dengan perubahan energi. Siapa yang melakukan usaha dari titik A ke titik B, yaitu gaya gesek. Jadi ingat ya, tadi di sini ada gaya gesek. Nah, gaya gesek ini mengerjakan usaha atau melakukan usaha sehingga akhirnya terjadi perubahan energi kinetik dari benda. Kan asalnya benda bergerak jadi diam, berarti energi kinetiknya berubah. Nah, sekarang kita coba W-nya itu sama dengan gaya dikalikan dengan perpindahannya. Maka gaya yang dimaksud adalah gaya geseknya, kemudian dikali perpindahannya. Nah, delta EK-nya bisa kita hitung 1/2M dikali delta V, kemudian delta V-nya dikuadratin gitu ya. Nah, maka F adalah M dikali delta V dikuadratkan dibagi dengan 2S. Nah, kita bisa menghitung gaya geseknya kalau kita tahu perubahan kecepatannya atau delta V-nya. Oke, delta V-nya sendiri ini adalah selisih kecepatan dari titik A ke titik B, atau bisa kita tulis VA dikurangi VB. Nah, karena di sini VA-nya itu ada nilainya, sedangkan VB-nya 0, maka delta V itu nilainya sama dengan VA. Nah, untuk mencari VA, kita menggunakan hukum kekekalan energi mekanik, sehingga nanti kita akan dapat VA itu sama dengan akar 2G, H-nya itu adalah R. R itu adalah ini ya, berarti ketinggian awalnya gitu. Nah, kemudian kita masukkan ke persamaan ini ya. F sama dengan massa dikali delta V-nya kita ganti jadi akar 2GR, jangan lupa dikuadratkan, per 2 dikali S. Nah, oke, kita sederhanakan. F-nya itu sama dengan 2GR dikalikan dengan M per 2S. Coret-coret. Oke, dari sini kita dapat bahwa gaya geseknya itu sama dengan gravitasinya 10, jari-jarinya 1,2, kemudian M-nya masanya itu 2, dibagi dengan S. S itu jarak dari A ke B, yaitu 3 meter. Nah, kita hitung, kita akan dapat F-nya itu sama dengan 24 dibagi 3, yaitu 8 Newton. Nah, maka kita bisa menghitung nih koefisien geseknya itu sama dengan berapa? F-nya gaya gesek 8 per gaya normalnya. Ingat lagi, gaya normal itu sama dengan M kali G, maka gaya normal itu nilainya adalah 2 dikali 10, yaitu 20, atau mu-nya sama dengan 0,4. Sehingga untuk soal nomor 40 ini jawabannya adalah 0,4. Oke, mudah ya. Oke, cukup sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya kalau video ini bermanfaat buat kamu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.